Saat lagi juga akan melihat dan memberikan kesempatan buat kita semua kawan-kawan media untuk bertanya langsung kepada Capres dan Cawapres terkait dengan pelaksanaan debat Cawapres kedua pada malam hari ini. Dan gini kita melihat juga para pasangan calon ini sudah keluar, dan ini kita lihat Prabowo Gibran juga sudah bersiap untuk menempati tempat konferensi pers yang telah disediakan. Kita akan saksikan bersama konferensi pers yang akan diberikan para pasangan calon Capres dan Cawapres 2024 ini. Baik. Mas Gibran, di mana Mas Gibran? Baik. Mas Gibran. Giliran pertama ya untuk mendapatkan pertanyaan dari kawan-kawan media adalah Capres dan Cawapres dari nomor urut 2. Komplit sudah masalah Prabowo Gibran. Sudah bersiap dengan Gibran Raka Buming. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Selamat malam, shalom, om swastiastu, namo buddhaya. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Baru saja kita bersama-sama menghadiri debat Wakil Presiden dalam rangka pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Alhamdulillah berjalan dengan baik, dan saya ingin sampaikan pendapat saya bahwa gagasan-gagasan dari 3 Cawapres ya, menurut saya semuanya positif, semuanya mengarah kepada keinginan untuk Indonesia maju, Indonesia sejahtera, rakyat baik. Tapi terus terang saja saya sangat bangga dengan calon wakil presiden saya. Ya, saya sangat bangga. Tadi saya katakan kalau saya seorang guru yang memberi nilai pada saat ujian, saya beri nilai 9,9 kira-kira gitu. Dan menurut saya ini objektif, ini nyata, semua rakyat bisa menilai. Ya, kita serius. Saya mewakili generasi yang saya menamakan generasi jembatan. Kami menganggap diri kami jembatan untuk nanti generasi penerus, generasi muda akan liwat menuju Indonesia emas, Indonesia hebat, Indonesia adil dan makmur. Saya kira itu dari saya. Selamat malam. Selamat Mas Gibran. Mas Gibran. Baik, Mas Gibran dan juga Pak Prabowo. Iya, tentunya rekan-rekan media ingin bertanya langsung ke Pak Pak Prabowo gitu ya, menyikapi apa yang sudah disampaikan oleh Cawapresnya Gibran Raka Buming Raka. Tadi dikasih nilai 9,9. Ini tadi langsung disambut senyuman gitu ya sama Gibran. Tapi kalau ada yang lucu gede, kita tidak melihat goyangan atau joget dari Pak Prabowo kali ini gitu ya. Jadi kita nunggu nih. Iya, jadi kita nunggu, tapi sayangnya sudah selesai, dan nantinya kita juga masih menunggu 2 pasangan calon lainnya, yaitu ada pasangan nomor urut 1 dan juga pasangan nomor urut 3. Sepertinya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan tadi, yang rencananya Cawapres maksud kami akan menjawab pertanyaan dari kawan-kawan media, tapi sudah pergi, nantinya mungkin yang menjawab pertanyaan kami adalah dari tim pemenangan ya. Benar sekali. Kita simak kembali keterangan dari tim pemenangan. Dengan serius, dengan sungguh-sungguh menyaksikan debat kedua calon wakil presiden Republik Indonesia. Kami dari paslon nomor 2, di mana calon wakil presiden kami
Mas Gibran Raka Buming Raka, alhamdulillah bisa tampil dengan baik, dengan prima, dan penuh dengan sukses dan menunjukkan. Boleh kami katakan. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih rekan kami Gede dan Zila yang melaporkan dari arena debat ya, Anissa. Tadi Prabowo memberikan angka 9,9 Wow. buat Gibran Cukup untuk percaya diri debatnya malam hari ini. Ya sah-sah saja, itu kan penilaian dari calon presiden karena ini kan berdampingan tentu saja ya. Tapi kita juga nggak bisa menafikan jangan-jangan ada penilaian yang lain di balik itu, termasuk penilaian dari narasumber kita para pada pakar malam hari yang ini. sudah hadir bersama dengan kita hari ini. Saya ke Prof. Effendi Ghazali itu dulu. Prof, gimana penilaian Anda? Apakah Anda berbanding lurus dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto? Ya, sebelumnya klarifikasi, soalnya debat ini penuh dengan klarifikasi. Saya tuh guru besarnya di luar negeri, nanti daripada nanti dibilang, wah ini di dalam negeri. Enggak, saya di luar negeri ya, sampai Desember 2023. Mungkin diperpanjang sesudah itu. Baik, langsung masuk soal nilai. Jadi kalau ini secara, saya kan selalu bersama dengan teman-teman komunikolog memberikan penilaian tuh setelah debat. Saya mau bilang begini, yang pertama, teori kita bahwa mereka memang dalam konteks ini teman-teman konsultannya Pak Gibran itu meletakkan pada posisi yang relatif rendah. Ada yang tadi Dhanil mengatakan underdog mentality, sebetulnya bukan mental itu, underdog position lah gitu ya, yang diperpose demikian rupa sehingga hari ini terlihat lebih dari yang diharapkan ya. Sebaliknya pada hari ini saya ingin mengatakan Muhaimin dan Gus Imin, Caimin dan Prof Mahfud tidak terlalu menonjol. Jadi kalau pada secara kualitatif saya mau mengatakan malam ini bagi orang yang meletakkan Mas Gibran itu pada posisi biasa-biasa saja atau kurang sebelumnya, tentu ini naik. Nanti kita coba sampai ke angka 9,9 itu misalnya. Tapi bagi yang mengharapkan bahwa Gus Imin dan Prof Mahfud tampil sangat cemerlang, belum. Tapi taktis menurut saya dua-duanya gitu ya. Menurut saya terutama Prof Mahfud itu sedikit lebih tenang dan kemudian punya kesempatan misalnya untuk membalikkan itu pertanyaan carbon capture and storage, itu mestinya yang keempat nanti, jangan dibawa-bawa sekarang. Kebetulan kesempatan itu ada. Sementara karena pertanyaan terakhir itu dari Gibran ke Caimin nggak sempat loh menanyakan satu istilah lain yang misalnya nggak bisa juga dimengerti oleh Gibran, ya kan? Coba sekarang ya, ini supaya agak langsung. Saya misalnya mau nanya, jenis-jenis pertanyaan seperti itu biasanya ditaruh di bagian yang paling bawah dalam debat gitu. Kan seperti cerdas cermat sebetulnya, cuma dibungkus dengan beberapa kalimat. Saya mau nanya sekarang nih, persis seperti itu ya, tapi bukannya tidak ada hubungannya dengan itu. ACTR atau ACRT misalnya ya, itu apa artinya? Tahu nggak gitu? Ya kan? Mesti Google dulu, kan disuruh Google. Kalau dalam ilmu komunikasi istilah yang kurang awam ya kalau. Iya, jadi maksudnya yang ingin saya katakan kalau dalam ilmu komunikasi itulah yang tadi terjadi. Jadi itu adalah adaptive concept of thought dan rasional. Jadi orang itu mengenal istilah-istilahnya sendiri, sementara orang lain juga mengenal istilah-istilah. Begini, ya. Apakah Anda menilai ada strategi penjebakan yang dilakukan? Oh bukan, saya nggak mau menyebut istilah penjebakan, tapi itu adalah dari 7 teknik untuk berdebat itu yang paling bawah. Tapi ini berulang, coba ya pelan-pelan saya sebutkan. 2014 ada pertanyaan tentang TPID, yaitu ya tim pengendali investasi daerah, ditanyakan oleh Pak Jokowi kepada waktu itu Pak Prabowo, ya kan? Pak Prabowo juga nggak terlalu tahu. 2019 Pak Jokowi menanyakan lagi startup unicorn kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo kemudian jawabnya kurang lebih gini, yang online itu kan gitu ya. Jadi, tapi karena cuma 2, strateginya didaur ulang. Strateginya diulang lagi. Tapi sah. Walaupun saya mengatakan itu yang paling bawah, karena tadi seperti yang saya katakan, kalau Anda itu mengingatkan dengan konteks komunikasi, maka keluar itu tadi RT atau TR, di mana adaptive concept ya, between thought and rationality. Itu ada 3 unsurnya. Yang pertama modules, buffers, dan kemudian pattern matcher. Jadi bagaimana kita
melihat hal-hal di sekeliling kita lalu kita sodorkan kepada orang lain gitu. Ada berapa nanti ini kan nih Pak Yosua Pardede ada di sini. Ada berapa sih istilah ekonomi? 1.000 lebih. Lebih, Prof. 2.000, 3.000? Mungkin lebih. Anda pasti bisa melemparkan salah satu istilah yang saya pasti nggak tahu ya. Hah? Betul. Kecuali saya penggemar teka-teki ya atau itu ya. Tapi artinya itu sah. Cuma berulang. Dan tergantung bagaimana orang lain atau penampil lain menanggapinya. Kebetulan Mahfud punya kesempatan di babak selanjutnya untuk mengatakan Padahal istilah hukum banyak ya, Prof ya? Iya. Bang, ya? Coba kalau misalnya Prof Mahfud nih sambil agak sedikit nakal juga mengatakan itu nanti akan diatur di dalam Rekstakukakunbung gitu misalnya ya. Yang artinya itu akan diatur dalam semacam peraturan perundangan yang juga tidak diketahui oleh penampil lain. Itu ada tekniknya untuk itu. Tapi sekali lagi Anda juga harus siap untuk itu. Kebetulan Prof Mahfud mendapat kesempatan Mohon maaf, sesudah Pak Effendi, kita ada lagi langsung nih, akan bergabung